Menyulam bagi perempuan Koto Gadang merupakan keseharian yang tidak bisa ditinggalkan. Budaya menyulam telah ada bahkan ketika kolonial Belanda masih menguasai wilayah Hindia Belanda. Dan kaum perempuan masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal. Karena situasi itu, kaum perempuan Koto Gadang kemudian fokus mengembangkan sulaman khas Koto Gadang yang jumlahnya lebih 20 jenis. Melalui kerajinan Amai Setia yang diinisiasi oleh Rohana Kudus, sulaman Koto Gadang mulai diminati oleh bangsa Eropa dan bahkan sampai dikirim ke Eropa. Ibu boleh ceritakan tentang bagaimana kerajinan Amai Setia di Koto Gadang dan eksistensinya sampai hari ini membantu ibu-ibu di Koto Gadang. Amai Setia berperan sekali ini memajukan kerajinan Koto Gadang. Karena tamu-tamu pemerintah yang datang, di situ bisa diterima dengan baik, komplit kan, ada peraknya, ada ininya, ada sulamannya yang banyak jenisnya, di situ bisa dilihat. Kalau dalam sudut pandang sejarahnya bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana kerajinan Amai Setia di Koto Gadang? Mungkin karena udaranya yang dingin, terus tenang ya, jadi ibu-ibu tuh bisa berkarya dengan hasil yang bagus gitu, konsentrasi banget. Jadi ada faktor udara yang sejuk, jadi membuat ibu-ibu di sini kemudian senang untuk menyulam dan membuat kerajinan ya Bu. Iya. Ibu, Yayasan Amai Setia itu dibangun oleh Rohana Kudus ya? Dengan teman-temannya, ada 6 orang temannya. Jadi jangan sampai hilang gitu. Aduh jangan deh, karena itu kebanggaan kita deh. Nggak cuma buat di Koto Gadang aja. Biasanya kita kok ada yang ini untuk Indonesia lah. Ya. Jadi sampai sekarang Yayasan Amai Setia atau kerajinan Amai Setia masih eksis ya Bu. Iya. Jadi masih menjadi wadah untuk menampung kerajinan Koto Gadang. Kerajinan Koto Gadang yang dibuat oleh kaum ibu di Koto Gadang. Iya. Kalau animo masyarakat, minat masyarakat terhadap hasil kerajinan Koto Gadang sampai hari ini bagaimana Bu? Maksudnya yang kerjanya? Apakah banyak peminatnya? Kalau banyak peminatnya itu di kerajinan yang seperti apa? Kayaknya agak kurang peminatnya, karena pengaruh apa ya? Ini banyak kebarat-baratan gitu ya, yang dipikir selendang ini buat apaan? Pakainya sekali-sekali aja gitu kan. Tapi kan bagus untuk memperlihatkan nuansa budaya kita itu. Kalau di Koto Gadang ini kan banyak aturannya, yang masih terjaga sampai sekarang. Jadi dalam penggunaan selendang juga ada aturan-aturan dan adat yang mengatur ya Bu ya? Ada. Karena nggak bisa sembarangan aja dipakai gitu. Karena kalau kita lihat kan banyak sekarang ibu-ibu pejabat dan banyak orang yang bukan orang Koto Gadang tapi juga menggunakan selendang Koto Gadang. Kalau misalnya dari luar, peminat dari luar itu biasanya yang pesan ke Bu Deni itu dari mana? Dari Palembang, dari Jakarta itu banyak sekali. Dan itu langsung menghubungi Ibu atau melalui kerajinan Amai Setia? Langsung. Kadang kan aku pameran di Jakarta. Oh. Nah, mereka lihat kan, wah pesan gitu. Sering juga kita pergi. Asal ada event kayaknya sekarang nih halal bihalal tanggal 5. Nah teman-teman diajakkan, ayo kita pergi gitu. Kan di situ kan orang semua pakai Koto Gadang. Jadi Ibu sekarang bikinnya hanya semata-mata selendang atau dalam bentuk yang lain? Yang lain lah. Contohnya apa Bu? Itu tempat sisir, dompet-dompet, sandal yang dibikin dari itu cantik loh, tapi nggak ada barangnya gitu, sayangnya nggak bisa dilihatin. Sudah tidak ada penerus juga ya Bu ya? Penerusnya itulah, karena pengaruh HP ini ya, cenderung banget hanceli api itu, aduh. Ya jadinya nggak bisa lagi dipaksakan kerajinan itu. Tapi ya. Kalau baju, Ibu pernah bikin desain baju yang kemudian diberi
sulamankah atau rendo Iya. dari Koto Gadang? Baju Kartini. Baju Kartini Ibu bikin ya? Cantik loh di sini, putih gitu loh, kayak kebaya yang lancip begitu. Oh, ya, pakai bunga hong. Jadi berarti tidak hanya orang Sumatera Barat yang pesan, tapi banyak juga orang dari luar Iya. daerah, dan tidak hanya orang Indonesia, tapi juga ada Boleh. orang-orang dari luar negeri Iya. dan lain sebagainya, Tionghoa dan lain sebagainya. Iya, aku lebih senang ke bule. Karena mereka menghargai banget kayaknya. Cuma dikit aja dibikin. Ay, how much katanya kan. Terus you say, gitu bilang kan, terserah kamu lah berapa mau ditaruh. Terus kasihnya ya mahal lah. Aduh, kita seneng banget kan. Nah, jadi lebih suka ke ini, ke orang pengunjung gitu. Berapa banyak sekarang anak asuhan Ibu dalam menjahit, atau Ibu menampung berapa banyak ibu-ibu yang lain untuk menjahit di tempat Ibu? Kemarin itu kan corona, nggak boleh. Nggak boleh sama wali negara itu. Kalau Nggak sebelumnya, boleh Bu? berkumpul. Iya. Karena penyakit. Kalau Nah, itu- sebelumnya rame? Baca aja tuh di SCTV. Kalau mau lihat di SCTV tuh ada yang penuh di tengah rumah tuh. Nah, sampai malam pakai dia ke hutan situ pakai obor pulang. Oh, jadi Karena sampai pesanan- malam menjahit di tempat Iya, Ibu. Nanti kan pulangnya jam 10. rame-rame Mm-mm. ke arah Janjang Koto Gadang Pas gitu jam ya. 10 tuh Honda antri tuh banget. Kalau sekarang masih Enggak ramai, lagi. tapi masih ada. Masih. Tapi tidak Tapi terlalu enggak ramai. seperti dulu itu, enak banget. Tapi setiap hari ada. Udah. Karena mereka nggak punya duit kan. Jadi bisa menolong kita, berarti ada ini sendiri loh, ada kesenangan sendiri, kita bisa membantu gitu. Jadi menyulam ternyata juga bisa membantu roda perekonomian Wih. masyarakat Koto Gadang ya. Jelas ya, karena rata di rumahnya semua tuh yang jelek situ ada nyulam dia. Jadi setiap rumah biasanya ada yang menyulam ya Bu. Ada. Kita pakai sehat kan. Ini ada. Dia sering main di rumah sih mah. Kalau dia lagi bosan sendiri main ke rumah. Ambil satu bunga gitu. Jadi, ya membuka lapangan kerja. Nah, adalah seneng lah. Berarti kita tuh kan ada manfaatnya bagi orang lain. Jadi berarti semangat Rohana Kudus membuat damai setia dulu juga masih terasa sampai Iya, hari ini ya Bu. Iya. Secara perlahan-lahan, kaum perempuan mulai mandiri dan memiliki kekuatan finansialnya sendiri. Hari ini, sulaman Koto Gadang mulai redup, hanya tersisa beberapa jenis sulaman saja. Hal ini karena tidak lagi ada penerus yang meneruskan budaya dan keahlian menyulam yang pernah menjadi penopang perekonomian kaum ibu di Koto Gadang. Perempuan muda lebih memilih pekerjaan lain dan menganggap keterampilan menyulam bukanlah keterampilan kekinian.